Sandiwara Radio YouTube channel. Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru. Sandiwara Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini akan mengisahkan asal mulanya seorang tokoh dikjaya bernama Kumbara, satria sejati, pujaan rakyat Madangkara. Sandiwara Radio YouTube channel. Dalam seri kedua, dikisahkan bahwa Brahma telah mendapat semua ilmu kesaktian gurunya, kakek Astagina. Mereka lalu berpisah. Brahma bermaksud pulang ke tempat ibunya, kampung Camparing. Nah, dalam perjalanan, dia bertemu dengan Utari, serta sempat menolong gadis itu. Di Kadipaten Singkur, Brahma dan Utari dengan secara tak terduga sempat bertemu dengan seorang anggota kelompok pejuang anti penjajah bangsa Kuntala. Sama dengan paham Brahma serta Utari. Brahma dan Utari berhasil menemui seluruh anggota komplotan anti penjajah. Hal itulah yang menjadikan Brahma dan Utari berpisah. Utari memilih tetap tinggal di Kadipaten Singkur, sedang Brahma pulang ke kampung halaman. Brahma akhirnya sampai di kampung Camparing, tempatnya dilahirkan. Dan di tepi sungai Kayakas yang menyimpan banyak kenangan semasa kecilnya, Brahma bertemu dengan Andika, teman bermain waktu kecil. Tetapi Andika tidak menceritakan keadaan ibu Brahma. Pak Arum yang cerita. Semula Brahma tidak senang ibunya kawin dengan tokoh penjajah. Tetapi dengan bijak Pak Arum meyakinkannya bahwa Senopati Ardalepa benar-benar bangsawan sederhana dan cinta kasih pada rakyat jelata. Brahma. 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 Dinda Gayatri. Brahma. Brahma. Dinda Gayatri. Kanda. Rupanya Dinda telah bermimpi. Iya, Kanda. Saya sedang memungut ranting-ranting perdu di padang ilalang. Tiba-tiba dari jauh datang seorang bocah berlari-lari. Dia adalah Brahma, dan setelah dekat, Brahma kecil itu berubah menjadi seorang pemuda yang tampan serta gagah. Brahma. Brahma. Ya, selama bertahun-tahun kita berumah tangga, baru sekarang Dinda mimpi ketemu Brahma. Kanda yakin itu pertanda bahwa Brahma sedang mencari Dinda. Karena tidak dapat bertemu dengan ibunya, Brahma memutuskan untuk pergi ke Kuntala mencari ibunya. Andika yang telah beristri dan beranak 4 tak dapat menahan diri untuk ikut Brahma. Begitulah, Brahma membawa Andika ke Kuntala dengan naik burung Raja Wali raksasa sahabatnya. Tentu saja Andika terkagum-kagum tiada terkira.
pada berkicau. Iya, heran. Betapa indahnya. Perkutut, gelatik, parkit, serigunting, bicarung. Ya, semua burung peliharaan pada berbunyi. Hai, ramai sekali. Oh, Kanda Tumenggung, cepatlah kemari. Lihat dan dengar. Semua burung di rumah kita bernyanyi riang gembira. Ada apa ya? Baru sekarang terjadi begini? Akan ada Brahma. Brahma? Iya, hamba selalu yakin bahwa dia masih hidup. Mudah-mudahan begitu, Dinda Gayatri. Kanda pun sering berdoa. Semoga putra Dinda akan muncul dengan membawa bahagia. Sementara itu, Brahma dan Andika telah selamat sampai di Kuntala. Mereka kagum melihat kota yang begitu besar, megah, dan kaya. Karena kebingungan tak tahu arah, akhirnya mereka nekat mengikuti serombongan prajurit berkuda berseragam mewah, indah, karena pasti akan menuju ke keraton. Tuh, pintu gerbang dibuka. Pasukan keraton masuk dan sekarang ditutup lagi. Terus mau apa kita? aku bisa saja mengatakan bahwa diriku putra Kanjeng Senopati Ardalepa. Tapi belum tentu penjaga pintu gerbang itu percaya. Putra Senopati kok gembel, jelek, dan kotor. Gampang, mengaku saja utusan dari kerajaan Madangkara, membawa pesan dari Kanjeng Senopati Malawa untuk disampaikan kepada Kanjeng Senopati Ardalepa. Sama saja. Mana ada utusan model begini? Cuma jalan kaki lagi. Alah, kamu kan banyak uang. Beli pakaian yang bagus-bagus supaya bisa masuk keraton. Oh iya. Yang mentereng dan gemerlapan seperti kaum bangsawan kaya raya. Sewa bendi yang paling bagus, ditarik 4 kuda putih. Manusia itu yang dilihat kan cuma bungkusnya. Wah, pintar kamu. Demikianlah, dengan akal Andika, mereka berhasil masuk ke dalam keraton untuk bertemu dengan Senopati Ardalepa yang kini telah naik pangkat bergelar Tumenggung. Mereka dipersilahkan menunggu di Paseban Utama. Paseban Utama ini lengah. Radio Angin semilir membuat ngantuk. Itu lihat. Di kejauhan, nampak 2 lelaki dan wanita sedang berjalan menuju ke sini. Iya. Menilik pakaiannya yang mentereng, pasti bangsawan. Dan bukan mustahil itu Gusti Tumenggung Ardalepa. Iya. Ayo cepat duduk bersila dan menyembah. Iya. Kenapa tuan-tuan mengatur sembah? Bukankah kita sederajat? Ampun, Gusti Tumenggung. Gusti Tumenggung. Berdirilah. Dan mari kita sama-sama duduk di balai tetamu. Daulat Gusti Kanjeng. Hah? Mak, Bibi Gayatri. Ada apakah tuan berdua bersikap seperti itu? Memandang tak berkedip pada istri saya. Ampun, Gusti Tumenggung. Bolehkah hamba mewarta nama asli Gusti Ayu Putri? Silakan. Kalau tuan mengetahui nama asli istri saya. Nama asli Gusti Ayu Putri adalah Gayatri dari Kampung Jamparing di Kerajaan Madangkara. Benar, tuan. Mak, aku Brahma, Mak. Brahma? Iya, aku Brahma, anakmu.
lihat betis kakiku yang sebelah kiri. Goresan cacat memanjang, bekas sabetan golok Paman Arum waktu kecil membelah kayu bakar. Dan ini, lihat pedang ini. Pasti Mak kenal pedang hadiah dari Panglima Bernawa waktu aku masih kanak-kanak, Mak. Mak. Oh, Dinda. Oh, dia pingsan. Bibi Emban. Daulat Gusti. Cepat ke sini. Panggil semua Emban. Daulat Gusti. Gusti Putri sudah sadar. Brahma, anakku. Brahma. Ini, Mak. Ini aku, Brahma. Di sisi Emak. Anakku. Kamu sudah pulang, Nak. Emak rindu sekali. Iya, Mak. Jangan tinggalkan emak lagi. Tidak, Mak. Semuanya gembira dan bahagia dan tidak tanggung-tanggung untuk merayakan kembalinya Brahma ke ibunya. Tumenggung Ardalepa membuat pesta besar. Bahkan Sang Prabu sendiri berkenan hadir. Tetapi baik Tumenggung Ardalepa maupun Gayatri masih merahasiakan soal adanya mantili kepada Brahma. Khawatir akan mengurangi kebahagiaan Brahma yang sedang memuncak. Sebaliknya, di kampung Jamparing, Utari bersama kedua orang kawannya sudah 10 hari menunggu-nunggu kepulangan Brahma dengan sia-sia. Mereka mulai curiga. Jangan-jangan Brahma sudah keenakan terperangkap kemewahan hidup bangsawan Kuntala sehingga lupa pada perjuangan utama. Utari bahkan sudah bertekad walaupun berkawan, tapi kalau Brahma sampai berubah jadi penghalang, tetap akan disapu bersih. Brahma anakku, sebenarnya aku malu padamu. Mengapa, Kanjeng Rama? Aku gagal memperjuangkanmu menjadi senopati karena ditentang oleh Tumenggung Raksa dan kawan-kawannya. Oh, kenapa itu Kanjeng risaukan? Hamba kan memang tidak suka menjadi senopati. Sebagai seorang pendekar, keinginan hamba hanya satu, yaitu menegakkan keadilan di muka bumi. Keinginanmu sangat luhur, tapi ketahuilah, selama di dunia ini masih ada kebaikan dan kejahatan, maka keadilan dan kebatilan pun juga tetap akan ada. Tapi Rama, bukankah kebatilan itu sebenarnya bisa ditekan atau dikurangi agar tak merajalela? Ya, memang. Tapi akan makan waktu. Hamba akan tempuh waktu itu. Jadi apakah rencanamu selanjutnya? Pulang ke kampung halaman, Rama. Brahma. Maaf, Ibu. Bukannya aku tidak kangen pada Ibu. Sebenarnya aku ingin selalu bersama Ibu. Tapi tugasku masih banyak, Ibu. Tugas apa? Membebaskan bangsaku dari kemiskinan, Ibu. Jangan, Brahma. Sebab... Tak apa, Dinda. Mengapa harus ditutup-tutupi? Sebab Madangkara jajahan Kuntala. Hamba tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang hamba lihat, rakyat Madangkara sedang menderita. Apa yang akan kau lakukan, Brahma? Janganlah jadi pemberontak. Nanti kamu akan berhadapan dengan penguasa di sana. Tidak, Ibu. Hamba akan menyumbangkan tenaga dan pikiran hamba untuk kesejahteraan rakyat. Aku senang kamu sebagai anak muda memiliki rasa cinta pada bangsa. Lakukanlah itu, karena merupakan cita-cita yang luhur. Terima kasih, Kanjeng Rama.
Sebelum kita berpisah, ada sesuatu yang ingin Ibu katakan padamu. Apakah itu, Ibu? Kalau kamu bertemu adikmu, jagalah dia baik-baik. Adik? Iya. Apa maksud Ibu? Ketahuilah Brahma, bahwa sebenarnya kau punya adik, hasil dari perkawinan ibu dengan Tumenggung Ardalepa. Oh, benarkah Ibu? Siapakah dia? Mantili. Nama lengkapnya Dewi Mantili. Hei, Gusti Ayu Dewi Mantili. Kamu sudah tahu? Saya sudah melihatnya, Ibu, di Kadipaten Singkur. Iya, benar. Dia sedang berada di sana. Iya. Jadi dia adikku. Kenapa tidak Ibu katakan sejak kemarin-kemarin? Ibu takut kamu kecewa. Kenapa kecewa, Bu? Justru aku sangat bahagia punya adik yang sangat cantik. Wajahnya seperti Ibu. Cantik sekali. Dan gagahnya seperti ayahanda Gusti Tumenggung. Sementara itu, Mantili ternyata telah berada di kampung Jamparing, mengunjungi Paman dan Bibi Arum. Tentu saja dia tidak lupa menengok bekas rumah ibunya karena ingin tidur di kamar ibu. Kamar ibu selalu bersih. Tiap hari bibimu itu selalu membersihkannya. Itu apa? Sebuah kantung rotan, bagus sekali. Punya paman? Bukan. Punya bibi? Bukan. Lalu? Punya Brahma. Brahma? Kakak tiriku? Iya. Kalau begitu, dia telah datang. Benar, Mantili. Kami yang sama sekali tidak menduga menerima kedatangannya dengan hujan tangis derai air mata. Dewata yang agung. Ternyata dia masih hidup. Ya, dan telah tumbuh jadi pemuda yang gagah serta tampan. Dia cuma 3 hari di sini, lalu terus ke Kuntala menjumpai ibumu. Terkabullah doa ibu. Apa kamu juga ingin ketemu Brahma? Tentu, Paman. Dan mudah-mudahan dia mau mengakuiku sebagai adik. Loh, kenapa tidak? Dia kan asli bangsa Madangkara. Sedangkan saya separuh Madangkara, separuh Kuntala. Jangan punya pikiran begitu. Percayalah, Brahma arif dan bijaksana. Apa kabar, Pak Arum? Baik-baik saja, Nak Gaspar. Brahma sudah datang belum? Belum? Nah, apa aku bilang? Tak mungkin dia balik lagi ke sini. Sudah keenakan jadi orang Kuntala. Siapa kalian? Kamu? Bukankah kamu Dewi Mantili? Benar? Mau apa? Kenapa kamu di sini? Di rumah Brahma lagi? Punya hak apa kamu tanya begitu? Dasar penjajah. Sombong. Sabar, Utari. Jangan mudah terpancing. Hei, apa maksudmu dengan terpancing? Tak perlu kamu tahu. Sabar. Ayo. Lebih baik kita pergi. Orang Kuntala, sekarang kamu boleh bertolak pinggang. Tapi nanti, rasakan. Tak usah nanti, sekarang saja. Baik, aku tak peduli kamu anak pembesar Kuntala. Utari, ingat, perjuangan masih panjang. Jangan terpancing untuk buka rahasia. Sudahlah, nanti kan datang saat kamu bisa bikin perhitungan dengan dia. Oh ya, baiklah. Mantili, selamat tinggal. Besok atau lusa kita ketemu lagi. Bukan adu mulut, tapi pedang. Aku tunggu. Tumenggung Arya Kartika, pejabat Kuntala yang berkuasa di Madangkara, mendapat laporan dari seorang anggota dinas rahasia bahwa Dewi Mantili telah menginap di kampung Jamparing.
Maka cepat-cepat sang Tumenggung mengundang Dewi Mantili tinggal di keraton. Seperti halnya dengan para pejabat penjajah yang lain, Tumenggung Arya Gardika juga tidak jujur, menyeleweng dan menimbun kekayaan dengan memeras daerah jajahan. Utari bersama kedua kawannya curiga. Kenapa Mantili yang bangsawan itu menginap 3 hari di kampung, lalu pindah tinggal di keraton? Jangan-jangan Mantili sedang menyelidiki gerakan anti penjajah. Tapi dari sepak terjang Mantili yang terang-terangan, serta perangainya yang cepat marah itu, tidak mengesankan sebagai penyelidik. Karena penasaran, Kaspar dan Rastam menanyakan persoalan itu kepada Pak Arum, dan alangkah terkejutnya mereka ketika mendengar keterangan bahwa Mantili adalah keponakan Pak Arum serta merupakan adik dari Brahma. Pantas Brahma ragu-ragu dalam membantu perjuangan kita, karena dia kakak Mantili. Lalu bagaimana sikap kita kalau Brahma datang? Tak usah ditemui. Lebih baik kita putus hubungan saja dengan dia. Kalau dia berniat ikut kita. Tak mungkin, karena dia bangsa Kuntala. Tapi kan tak utuh. Separuh Kuntala, separuh Madangkara. Bagaimanapun juga, pengaruh bapak lebih kuat dari ibu. Bapaknya kan Kuntala. Jadi jiwa Brahma adalah jiwa Kuntala. Aduh, bagaimana ya? Dengan atau tanpa Brahma, perjuangan kita tak akan bergeming. Tetap jalan terus. Karena Brahma bukan pemimpin kita. Pemimpin kita adalah Juragan Gutawa. Dibandingkan dengan dia, Brahma bukan apa-apanya. Ya, benar. Juragan Gutawa bekas senopati. Pasti beliau lebih mampu dari Brahma. Sementara itu, Brahma dan Andika mampir ke Kadipaten Singkur, bertemu dengan pelayan Si Gantar. Brahma diberitahu bahwa Utari bersama kawan-kawannya telah pergi ke pusat kerajaan Madangkara. Karena takut Utari dan kawan-kawan keburu berbuat keributan, maka Brahma dan Andika segera menyusul. Sampai di sana, Andika menemui Mantili di keraton. Mantili, cepatlah ke rumah ibumu. Brahma sudah ada di sana. Baik, antar aku ke sana ya. Sendirian juga bisa. Pokoknya antar. Ya. Tuh, Brahma sedang duduk-duduk di serambi depan. Benar dia Brahma? Oh, sumpah. Biar disambar geledek kalau aku bohong. Dia gagah dan tampan. Loh. Kenapa gemetar? Tuh, kedua tanganmu basah dan matamu berkaca-kaca. Ayo. Cepat. Jangan nangis, Mantili. Mantili, kamu justru harus gembira ketemu kakakmu. Baiklah. Aku akan menyambut dia. Tapi dengan caraku sendiri. Jat! Mantili bisa terbang ke atas genteng. Siapa di atas? Kenapa menyerang aku? Gila. Wah, benar-benar gila. Brahma juga seperti setan. Dari duduk di kursi langsung melesat ke atas genteng. Waduh. Nah itu, Mantili ngamuk. Tapi Brahma tidak mengelak. Wah, cuma mengelak dan menangkis. Hebat dia. Wah, cepat sekali gerakan mereka. Wah, benar-benar para pendekar berilmu tinggi. Mantili, kamu adikku. Sadarlah, aku Brahma. Baiklah, mungkin kau tidak suka padaku. Kau benci, karena aku rakyat jelata.
sedang kau darah biru. Iya, walaupun kita satu ibu, tapi kita berenan ayah. Nah, sekarang bunuh sajalah aku. Loh, Brahma kok tidak mengelak? Padahal Mantili menyabetkan pedang ke leher Brahma, tapi berhenti. Oh, Mantili jadi bengong. Dia tidak jadi menebas leher Brahma. Sekarang mereka berdiri mematung. Mereka saling berpandangan. Mantili, Gusti Ayu Dewi Mantili adikku. Kakang Brahma. Adikku Mantili. Loh, mereka berpelukan. Waduh, pelukan di atap rumah. Kalau ambrol bagaimana? Kakak, kemana saja tinggalkan Mantili dan ibu? Mari kita turun, dan akan kuceritakan semuanya. Nah, itu pintu kamar Juragan Kutawa terbuka. Iya, Juragan keluar. Wah, baru 3 hari kalian menyebar. Ternyata sudah kembali. Cepat sekali kalian mendapatkan calon tempat markas kita. Di mana? Di Gunung Burial, Juragan. Tempatnya sangat bagus. Pemandangannya indah. Loh, kita bukannya mau bikin pesanggrahan, Rastam, tapi markas pasukan. Jadi tak perlu pemandangan indah. Jangan ngecek kau, Kaspar. Ya, bagaimana? Kamu ini bukannya cari tempat untuk markas, tapi buat berdharma wisata. Diam dulu, Kaspar. Coba teruskan, Rastam. Medannya bagaimana? Di sebelah timur gunung itu ada dataran yang cukup luas. Dan tak jauh dari situ ada sebuah mata air. Enak kan kita dirikan markas di situ, dekat air. Ya. Hutannya juga tidak terlalu lebat, Juragan. Jarang ada pohon besar. Paling semak belukar dan pohon-pohon perdu. Ya. Sekarang kamu, Kaspar. Juragan. Bagaimana? Di bukit sebelah barat ada sungai. Saya tidak tahu apa namanya, Juragan. Sungai itu lebar dan dalam. Di pinggir sungai agak ke hilir ada dinding batu karang. Tebingnya memang tinggi, tapi puncaknya datar, Juragan. Wah, bagus untuk markas, Juragan. Sebab kalau musuh datang, sudah cepat ketahuan dari atas. Dan mereka akan kewalahan memanjat dinding tebing terjal itu. Dengan mudah kita dapat menghancurkannya, Juragan. Ya. Aku masih belum dapat menentukan pilihan. Iya. Karena menunggu Utari. Iya, Juragan. Utari, aku mau tanya tentang Brahma. Kok Paman berminat terhadap dia? Sebab dia tampaknya cukup berpengaruh terhadap komplotan Kaspar. Karena dia pernah mengobrak-abrik komplotan Kaspar. Kalau begitu, dia tentu memiliki kepandaian. Betul, Paman. Tingkat kedikjayaannya sangat tinggi. Murid siapa dia? Astagina. Aku baru dengar nama itu. Brahma sendiri juga tak tahu apa-apa tentang gurunya. Yang penting baginya adalah ilmunya. Kamu kenal Brahma di mana? Di desa Halimun. Waktu sama-sama menumpas gerombolan kelelawar setan. Dia punya peliharaan burung Raja Wali raksasa, Paman. Hah? Burung Raja Wali raksasa? Iya, bisa ditunggangi 2 orang sekaligus. Saya pernah ikut menungganginya. Terbang di udara. Wah. Seperti dongeng saja. Saya pun serasa mimpi, Paman. Betul-betul bukan orang sembarangan. Aku ingin kenal dengannya. Untuk apa, Paman? Ya, sekedar mau ngobrol-ngobrol saja. Dia sudah condong ke bangsa Kuntala. Aku tak percaya pribadi matang seperti Brahma mudah terpengaruh. Jangan pedulikan dia, Paman. Masih banyak orang yang lebih berguna dari Brahma untuk perjuangan kita.
Bukan jumlah yang kita kejar, Utari, tapi mutu. Dari seluruh anak buahku, aku belum melihat yang bermutu. Pribadi seseorang yang tinggi nilainya untuk memegang kendali perjalanan hidup suatu bangsa. Aku baru melihatnya dari Brahma. Tapi baru sinarnya saja, belum wujudnya yang asli. Jadi pemimpin kalian itu Juragan Gotawa ya? Iya, sebenarnya ini rahasia Brahma. Kami bisa dibunuh kalau kamu membocorkannya. Jangan khawatir. Setelah mendengarkan cerita kalian tentang pribadi Juragan Gotawa, aku yakin bahwa dia tidak suka bertindak gegabah. Celaka. Itu Juragan Gotawa. Aduh, itu Dewata yang agung. Dia kesini. Iya. Aduh. Tapi melihat wajahnya yang cerah dan tenang kelihatannya tidak murka ya. Seorang pria yang telah berumur, tapi masih gagah berwibawa. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, saya Gotawa. Brahma. Oh, senang sekali saya bisa berkenalan dengan Anda. Siapakah Bapak ini? Dan ada perlu apa berkenan datang ke gubuk saya? Dari melihat wajah Kaspar dan Rastam ini, saya tahu pasti Anda telah paham siapa saya. Kalau begitu, kita tak perlu berbasa-basi lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Setelah saling bicara dari hati ke hati, ternyata ada kecocokan pandangan antara Juragan Gotawa dengan Brahma. Kedua-duanya arif bijaksana, selalu berpikir matang, berpandangan jauh, mengadakan persiapan sempurna sebelum melakukan tindakan-tindakan besar seperti mengobarkan perjuangan menentang penjajahan. Mantili sebenarnya tidak sekedar tinggal di keraton. Di sana ia menyelidiki kehidupan para pembesar dan pejabat Kuntala yang ternyata tidak jujur dan menumpuk harta cari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan istri sang tumenggung Arya Gardika diam-diam juga menyeleweng, berbuat serong dengan Senopati Caraka yang tampan dan ganteng serta masih bujangan. Mungkin dia berbuat begitu untuk balas dendam karena suaminya selirnya banyak serta suka daun muda. Di sisi kiri ini paritnya jangan terlalu dalam ya. Iya, karena jalan di tempat ini agak miring. Jadi air hujan dapat mengalir dengan baik. Berhenti. Cukup. Sudah, cukup ya. Dalamnya cukup 1 siku. Ya, Juragan. Dan lebarnya 2 siku. Iya. Ini sudah cukup. Iya. Jangan diinjak-injak lagi. Juragan Punggawa Sentanu. Ini. Akhirnya berapa hari lagi jalan ini selesai? 8 hari lagi Juragan Punggawa. Tapi biayanya sudah tipis. Kan 3 hari yang lalu sudah kau ambil. Sudah habis Juragan. Masa? Maklum Juragan, harga bahan-bahan naik semua. Upah buruh juga naik. Biasanya 1 hari mau dibayar 5 ketip, sekarang minta 10 ketip. 2 kali lipat Juragan. Kau butuh berapa? Kalau bisa sih 45.000 ringgit. Kamu akan ngasih aku berapa? Ya, seperti biasa Juragan, 5.000 ringgit. Nah, baik-baik. Besok kamu datang ke keraton, aku akan tulis 50.000. Tapi kamu hanya terima 45.000 ringgit. Yang 5.000 ringgit bagianku. Baik Juragan. Terima kasih. Nah,
Aku akan pulang ke keraton ya. Baik, Juragan. Kakang Brahma, Hei, ada apa Mantili? Pagi-pagi sudah ribut? Punggawa Sentanu terbunuh. Hah? Pembesar keraton? Ya, Punggawa itu pangkat di bawah Senopati. Siapa pembunuhnya? Tidak diketahui. Kapan terjadinya? Tadi siang, di jalan menuju desa Talubuh. Berani benar pembunuh itu. Mayat Punggawa Sentanu perutnya robek, jelas sekali disabet pakai pedang. Dan tampaknya si pembunuh itu mengerti silat. Tangannya sangat kuat, sebab 3 tulang iganya putus. Benar, kalau pembunuh biasa, paling yang rusak usus. Tak sampai memutuskan tulang rusuk. Sebab tulang rusuk itu kuat sekali, melebihi batu keramik. Saya lihat putusnya sangat tipis, berarti pembunuhnya ayunan pedangnya seperti kilat. Kamu lihat di mana? Di rumah Punggawa itu. Rumahnya penuh sesak oleh orang-orang dalam lingkungan keraton. Istrinya menangis menjerit-jerit, lalu pingsan. Siapa pembunuhnya ya? Brahma! Itu Kaspar dan Rastam. Brahma, sudah dengar belum soal pembunuhan? Iya. Punggawa Sentanu diketemukan terbunuh. Sudah? Jangan-jangan kalian pembunuhnya. Ngawur. Buat apa membunuh orang yang tidak ada persoalan dengan kami? Loh, katanya kalian benci sama orang Kuntala. Punggawa Sentanu itu kan orang Kuntala. Benci tak berarti harus membunuh, ya kan? Iya. Ini, kami buru-buru kesini justru ingin tahu. Barangkali Brahma ngerti siapa pembunuhnya. Memangnya aku anggota pasukan rahasia yang tugasnya menyelidiki kejahatan? Siapa tahu kamu ngerti. Soalnya kamu kan orang pintar. Perhitungannya tak pernah meleset. Ya, Brahma memang benar-benar tak tahu siapa pembunuh Sentanu. Demikian juga 2 hari kemudian, ketika gedung balai pungut atau gedung pajak musnah dibakar orang, Brahma juga tidak tahu siapa pelakunya. Mantili menduga para pengacau itu pasti sekelompok orang yang tak suka kepada pihak keraton. Mau melawan secara terang-terangan tidak berani, maka hanya membuat pihak keraton sibuk dan rugi saja. Wah, bahaya. Bahaya bagaimana, Juragan? Membuat kekacauan seperti itu ibarat membangunkan macan tidur. Pihak keraton pasti jadi sibuk melakukan gerakan rahasia untuk menangkap para pengacau. Nah, gerakan kita jadi tak bebas lagi. Juragan, kita cari saja gerombolan pengacau itu, lalu kita hajar. Siapa mereka saja kita belum tahu kok. Lagi pula kalau kita cari, lalu bentrok dengan pasukan keraton. Nah, itu yang tidak kuinginkan. Kenapa takut, Juragan? Pasukan keraton cuma begitu-begitu saja kok. Itu yang kamu lihat di sini. Tapi yang di Kuntala sana, wah, dahsyat. Kita akan dilumat seperti gelombang lautan melumat pantai. Juragan, lalu apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan diri secara matang. Sementara itu, jangan berbuat apa-apa. Tunggu perkembangan dari pihak keraton. Pak Arum! Ada apa, Andika? Aduh, mengerikan, Pak. Mengerikan, Pak. Bu, perutnya compang-camping, ususnya cerai-berai. Nanti dulu. Aduh. Yang begitu itu apa atau siapa? Tumenggung Respati dibunuh orang.
para pengawalnya ditumpas habis. Bendinya yang bagus itu dirusak. Aduh, kok banyak pejabat keraton dibunuh? Gedung balai pungut dibakar. Ada apa sih sebenarnya? Menakutkan sekali. Iya. Kapan dibunuhnya? Diperkirakan sebelum fajar. Pulang dari menghadiri pertunjukan ronggeng si Kumpai di rumah Pak Raspin. Orang terkaya dari kampung Ciwit. Terlalu menyolok sih. Menyolok bagaimana? Bagaimana ya? Orang-orang keraton itu hidupnya terlalu menyolok. Rakyat kan sengsara, tapi mereka justru bermewah-mewah, pesta pora, foya-foya. Nah, tentu saja jadi banyak yang benci. Antara lain si pembunuh itu. Ya. Andika, kamu sudah ke Brahma? Sudah Pak. Dia terus ke rumah Juragan Gotawa. Saya mau ikut tidak boleh. Siapa itu Juragan Gotawa? Tidak tahu Pak. Katanya si temannya gitu. Anda keliru menuduh saya ataupun anak buah saya melakukan pengacauan. Saya tidak menuduh, Juragan, tapi hanya menghimbau. Dan saya berbuat demikian dengan alasan Juragan adalah pimpinan perjuangan perlawanan rakyat. Saya seorang yang teliti. Tak mungkin para anak buah saya lolos dari pengawasan saya. Tapi ratusan, bahkan ribuan anak buah Juragan tersebar di seluruh pelosok kerajaan Madangkara. Bagaimana mungkin bisa mengawasinya dengan ketat? Mudah. Saya membagi wilayah tanah air ini dalam 10 buah kantong daerah. Nah, ke-10 pemimpin kantong daerah itu sudah pada menghadap kepada saya. Dan semuanya justru merasa terkejut pada kejadian yang menggemparkan itu. Utari di mana? Di daerah 2. Pemimpinnya adalah Gata Waringkas. Di mana itu? Di wilayah Tenggara. Kedudukannya di desa Tarawah. Apakah Anda mencurigai Utari? Terlalu dini untuk mencurigainya. Saya hanya ingin menemuinya saja, sendirian. Baiklah. Kalau begitu, bawa ini. Trisula perak. Untuk jaminan agar Anda tak mendapat kesulitan waktu memasuki daerahnya. Terima kasih, Juragan. Trisula perak memang sangat berguna. Ketika memasuki wilayah 2, Brahma langsung disambut dengan bidikan-bidikan panah. Tapi serentak Gata Waringkas tahu bahwa Brahma membawa Trisula perak. Dia segera menghentikan serangannya. Gata Waringkas memang bersikap kasar terhadap Brahma. Tapi toh dia berterus terang mengatakan bahwa Utari sudah 10 hari pergi ke Gunung Soban menemui gurunya. Dan Utari sudah bilang tidak sudi bertemu dengan Brahma lagi. Brahma, Pak Gata Waringkas bersikap kasar padamu ya? Kok tahu? Tadi pagi dia menemui Juragan Gotawa dan tampaknya marah-marah. Iya. Sebetulnya dia tidak suka Juragan Gotawa mengizinkanmu memasuki daerahnya. Takut rahasia gerakannya terbongkar. Dia juga bilang begitu padaku. Pak Gata Waringkas sikapnya memang keras. Cocok dengan Utari. Maka mereka bergabung. Pak Gata Waringkas itu sebetulnya siapa sih? Katanya bekas senopati juga. Pantas angkuh. Iya, makanya banyak yang tak suka padanya. Sehingga semua tokoh-tokoh perjuangan memilih Juragan Gotawa sebagai pemimpin. Ada orang. Mana? Di atas genteng. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 orang. Loh, kok tahu? Aduh, Gusti Ayu punya ilmu. Kamu diam saja di sini.
Aku mau keluar. Jangan. Diam. Jangan. Hei, Mban, ada apa? Itu ada pertempuran di atas genting. Siapa kalian orang-orang bertopeng? Maling ayam. Di keraton tak ada ayam, goblok. Jangan. Loh, itu kan Gusti Ayu Dewi Mantili. Wah, beliau dikeroyok 5 orang bertopeng pakai yang hitam. Pasti bukan maling biasa. Hei, siaga kalian semua! Jaga semua pintu keluar! Aku akan ke atas genteng membantu Dewi Mantili. Lari! Cepat lari! Lari! Mereka keburu kabur sebelum anak buah sempat berbuat apa-apa. Jia! Mereka melepaskan puluhan senjata rahasia. Mereka lari ke arah luar kota. Kejar! Tahan! Jangan kejar! Bahaya! Mereka akan menjebak kita. Mereka lari ke arah luar kota dan hilang di telan gelapnya malam. Oleh karena itu, jangan dikejar, Gusti Ayu. Sebab mungkin di sana kawan-kawan mereka sudah menunggu untuk menjebak kita. Ya. Mantili menceritakan soal serangan orang-orang bertopeng itu kepada Brahma, yang langsung jadi curiga bahwa Utari terlibat. Tapi Mantili sendiri tak yakin apakah memang ada seorang wanita di antara kelima penyerang gelap itu. Brahma membenarkan dugaan Mantili bahwa bekas para pimpinan angkatan bersenjata Madangkara yang telah dibubarkan sudah menghimpun kekuatan untuk berontak. Brahma juga mengatakan bahwa kekuatan itu sekarang terpecah dua, yaitu yang radikal pimpinan Gatawa Ringkas dan yang anti-radikal pimpinan Juragan Gotawa. Mantili bisa memahami kenapa rakyat Madangkara bangkit berjuang, karena mereka memang sengsara, sedang kaum penjajah sangat sewenang-wenang. Brahma memberi saran agar Mantili kembali ke Kuntala, minta jabatan kepada ayahandanya, dan kemudian mohon ditugaskan ke Madangkara sehingga bisa memperbaiki keadaan tanah air. Mantili setuju. Rama, besok kami mau pindah. Kemana? Ke Bukit Kelabang. Juragan Gotawa bikin markas baru di sana. Oh. Juragan memberi perintah, semua kekuatan harus dipusatkan di Bukit Kelabang. Jadi tidak terpencar-pencar lagi seperti sekarang. Kenapa begitu, Kaspar? Ya, karena terjadinya beberapa kali aksi pengacauan yang diduga dilakukan oleh salah satu kelompok kami. Maka Juragan ambil tindakan cepat. Perintah Juragan, kalau dalam waktu 7 hari ada pejuang yang belum datang ke Bukit Kelabang akan dianggap musuh. Bagus, itu tindakan paling tepat. Sekaligus memperjelas siapa yang memihak Juragan Gotawa dan siapa pula pendukung Gatawa Ringkas. Nah, itu dia. Batas waktu 7 hari yang ditetapkan Juragan Gotawa ternyata dilanggar oleh kelompok Gatawa Ringkas. Maka kelompok itu dianggap bukan anggota lagi, dan kaum perusuh pun kembali beraksi, membakar pasar gede, serta membunuh Tumenggung Ratian, orang kedua yang paling berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Madangkara. Untuk meyakinkan dirinya, diam-diam Brahma mengunjungi Juragan Gotawa, dan ternyata Juragan Gotawa memang tidak terlibat dalam aksi itu.
itu? Juragan. Juragan Gutawa. Juragan. Ada apa, Kaspa? Itu Pak Gatawaringkas datang. Hah? Dia datang? Iya, luka-luka. Wah, tubuhnya penuh luka bacokan pedang dan di punggungnya tertancap 3 anak panah. Di mana dia sekarang? Di markas pos 1. Mari Ananda Brahma, kita lihat. Baik, Juragan. Gatawaringkas. Gotawa, kamu benar. Kita harus bersatu. Maafkan aku, Gotawa. Semua kerusuhan, aku yang melakukannya. Mana Utari? Tewas. Hah? Utari tewas? Oh, Utari. Brahma. Utari minta maaf padamu, Brahma. Oh, iya, aku maafkan. Di keraton, banyak tokoh sakti. Kami tidak sanggup. Mereka terlalu kuat. Pedang merah Utari di mana? Dirampas. Ah, celaka. Iya, dirampas tokoh sakti. Tua, putih. Maafkan aku. Selamat berjuang. Sebenarnya Gatawaringkas berbakat jadi pemimpin, tapi terlalu berlebihan dalam mempertahankan prinsipnya. Dan itu semua yang menjadikannya sebagai pejuang beraliran keras. Iya, Juragan. Yang aku sesalkan setengah mati, pedang merah jatuh ke tangan musuh. Kenapa, Juragan? Apakah sangat istimewa? Sangat sakti? Ya, pedang pusaka itu milik Panglima Bernawa, Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara, yang gugur melawan bala tentara Kuntala. Gatawaringkas yang tahu banyak tentang pedang itu, karena dulu dia dekat dengan Panglima Bernawa. Pantas Utari dekat dengan Gatawaringkas. Soal kesaktian pedang itu, aku memang kurang paham. Tapi yang jelas, ketika Utari mencabut pedang itu di hadapanku, maka besinya, besi putih biasa, tiba-tiba mengeluarkan sinar merah. Hawanya sangat panas. Tapi sebetulnya pedang itu tak tepat untuk dipakai bertempur, karena terlalu besar dan berat. Dan rupa-rupanya Panglima Bernawa pun tak pernah memakainya. Iya. Kejadian itu memaksa saya untuk menyusup ke dalam keraton, untuk merebut kembali pedang merah dari tangan si pengawal Tumenggung Gardika. Jangan dulu, Brahma. Kamu harus tetap menjaga agar namamu bersih. Sebab kalau diketahui kamu menyusup ke keraton, kamu akan dicap pengacau. Mantili nantinya akan kena getahnya pula. Apakah orang-orang keraton tahu saya kakaknya Mantili? Selama ini Mantili memang merahasiakannya. Tapi siapa tahu ada salah seorang anggota pasukan rahasia yang tahu. Iya, Paman Arum. Kupikir lebih baik kamu cari ibunya Utari, yaitu Gusti Ayu Ganarsih atau Dewi Sekar Aling. Wah, itu akan membuat rencana saya jadi kacau, Paman. Kenapa? Kamu kan tidak ikut jadi anggota pasukan Juragan Gotawa. Memang tidak. Tapi sekarang ini saya tak boleh meninggalkan kampung Jamparing untuk terus mengikuti perkembangan. Di samping itu, saya harus menunggu kedatangan Mantili. Ya, betul. Sandiwara Radio YouTube channel.